Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tentu saja, selain itu, ada beberapa dari mereka juga, kata Villa Master Persenjataan Abadi. Dalam hal itu, apakah ada yang berhasil mendapatkan persenjataan abadi dari gudang persenjataan abadi? Tanya Chu Feng. Hahaha, Villa Master The Immortal Armament Villa tertawa keras, dan itu adalah tawa yang sangat mendalam. Sama seperti itu, dia terus tertawa untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berhenti. Teman kecil Chu Feng, pertanyaan kamu tepat pada poinnya. Memang ada cukup banyak orang yang telah memasuki gudang senjata immortal. Namun, tidak pernah ada satu orang pun yang berhasil mengambil senjata darinya. Belum lagi Immortal Armament, bahkan tidak ada yang bisa mengambil armamen Immortal tidak lengkap. Dengan kata lain, tidak pernah ada orang yang berhasil membuat senjata apapun di armori Immortal Armament bereaksi dengan resonansi, kata Villa Master The Immortal Armament Villa. Setelah kata-kata itu didengar, kerumunan yang hadir semuanya mengungkapkan ekspresi lega. Mereka benar-benar sudah tahu bahwa, mereka yang memilih untuk memasuki gudang senjata abadi semuanya kembali dengan tangan kosong. Dan bahkan, ada rumor bahwa Immortal Armament Armory adalah scam. Dengan demikian selama bertahun-tahun, sangat sedikit orang akan memilih untuk memasuki gudang senjata abadi. Ambil Chu Xiansuo sebagai contohnya. Dia mendapat tempat pertama dalam perburuan selama 9 tahun berturut-turut. Namun, tidak pernah sekalipun dia memilih untuk memasuki gudang senjata abadi. Awalnya kerumunan takut, bahwa Chu Feng tidak akan mengerti situasi tentang armamen Immortal Armament dan skemet olehnya. Setelah semua, meskipun orang banyak tahu tentang gudang senjata Immortal, tapi tidak ada yang berani memperingatkan Chu Feng di depan Villa Master Immortal Armament Villa. Namun sekarang, Villa Master Immortal Armament Villa telah secara pribadi mendeklarasikan sejarah armamen Immortal Armory kepada Chu Feng. Hal ini juga menyebabkan kerumunan merasa lega. Mereka merasa bahwa selama seseorang masuk akal, maka seseorang dapat belajar dari kesalahan pendahulunya, dan memilih untuk tidak memasuki armamen Immortal Armory. Namun tepat pada saat itu, dengan senyum di wajahnya Chu Feng berkata, "Karena itu yang terjadi, aku memilih untuk memasuki gudang senjata abadi," ucap Chu Feng. Dia benar-benar memilih untuk memasuki armamen Immortal Armory. Apakah aku salah dengar? Seru kerumunan yang tercengang, dan keheranan mereka bisa dimengerti. Itu bukan tindakan yang masuk akal karena memilih untuk memasuki gudang senjata Immortal, setelah mengetahui kesalahan pendahulunya. Namun ketika mereka melihat penampilan tekad Chu Feng, kerumunan menyadari bahwa mereka tidak salah dengar. Ternyata Chu Feng adalah individu yang tidak masuk akal. Namun setelah memikirkannya, kerumunan itu sekali lagi merasa lega. Jika Chu Feng masuk akal, maka dia tidak akan mempermalukan generasi muda Chu Heavenly Clan di tanah perburuan seperti dia. Jika Chu Feng masuk akal, maka dia tidak akan menerima Chu Xiansuo di ranah peringkat 4 True Immortal, dan menantangnya dengan kultivasinya di peringkat 2 True Immortal. Jika Chu Feng masuk akal, orang-orang yang hadir tidak akan tahu bahwa Chu Feng adalah jenius tingkat iblis. Teman kecil Chu Feng, jika kamu memilih untuk memasuki gudang senjata immortal, kamu tidak akan bisa mendapatkan Dragon Silver Stream ini. Selanjutnya, jika tidak ada senjata di Immortal Armament Armory yang beresonansi dengan kamu, kamu akan kembali dengan tangan kosong. Villa Master The Immortal Armament Villa memperingatkan Chu Feng. Villa Master, kamu sudah memperingatkan aku tentang semua itu sebelumnya, kata Chu Feng. Kalau begitu, sepertinya teman kecil Chu Feng sudah memutuskan. Karena itu masalahnya, aku akan menyingkirkan Stream Silver Dragon Phoenix ini, ucap Master Villa. Setelah Villa Master Immortal Armament Villa mengatakan kata-kata itu, dia menempatkan Dragon Phoenix Silver Stream kembali ke Cosmos Sack-nya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan item dari Cosmos Sack-nya. Benda itu seperti bola berair. Itu benar, ketika melihatnya dengan mata telanjangnya dalam jarak sedekat itu hanya bola air untuk Chu Feng. Bola kristal itu seukuran telur ayam. Dengan demikian, Chu Feng dapat dengan jelas melihat bahwa ada istana di dalam bola kristal tersebut. Istana itu agak aneh, dan konstruksinya menyerupai koridor panjang yang terbagi menjadi 2 tingkat. Terlebih lagi, dinding istana sepertinya terbuat dari kaca.
Dengan demikian, istana itu seperti transparan. Karena itulah, Chu Feng bisa melihat situasi di dalam istana tersebut. Istana itu penuh sesak, dengan lebih dari 10.000 senjata yang ditempatkan di dalam istana. Tepat pada saat itu, Villa Master Immortal Armament Villa meremas bola airnya. Setelah itu, dia mengangkat tangannya. Splash, seperti air terjun terbalik, air itu melonjak ke langit. Namun demikian, airnya tidak jatuh lagi. Sebagai gantinya, air itu membentuk danau skala kecil di udara. Itu adalah danau terapung. Adapun istana yang dimaksud, itu mengambang di atas danau. Selain itu, ukurannya mulai meningkat dengan cepat. Segera, istana itu berubah menjadi istana yang megah dan mengesankan. Ketika istana bertambah besar, Chu Feng dapat dengan jelas melihat bahwa ada 3 karakter besar yang tertulis di pintu masuk istana. Yaitu Armament Immortal Armory. Selanjutnya, setelah istana bertambah besar, senjata-senjata itu juga menjadi jelas bagi para penonton. Ada bilah tajam, pedang, tombak, cambuk, dan juga tongkat. Selain senjata-senjata yang tampak biasa, ada juga barang-barang lainnya. Sebagai contohnya liontin batu giok, gelang, dan bahkan mangkuk makan serta kendi minum. Singkatnya, item dari semua bentuk, ukuran dan berbagai macam penampilan juga ada di sana. Namun tanpa diragukan lagi, semua itu adalah senjata. Gudang senjata abadi dipisahkan menjadi 2 tingkat. Tingkat pertama memiliki lebih banyak senjata, dan ada lebih dari 10.000 senjata. Mereka semua persenjataan abadi yang tidak lengkap. Selain itu, ada senjata dari semua kualitas. Tidak semua dari mereka adalah senjata berkualitas tinggi. Adapun tingkat kedua, jumlah senjata di sana jauh lebih sedikit, dan mungkin jumlahnya 1000-an. Dan untuk senjata di tingkat kedua, semuanya memancarkan aura luar biasa. Mereka tidak sebanding dengan senjata dari tingkat pertama. Praktis setiap dari mereka memancarkan suasana penguasa. Tentu saja, senjata-senjata itu adalah persenjataan abadi. Namun, Chu Feng memperhatikan bahwa kedua persenjataan immortal tidak lengkap tingkat pertama dan persenjataan abadi tingkat kedua, semuanya itu ternyata palsu. Tidak hanya senjata-senjata itu palsu, tetapi bahkan armamen Immortal Armory sendiri juga palsu. Itu dibentuk oleh semacam formasi spiritual khusus, dan itu hanya sebuah gambar. Namun, itu bukan citra biasa. Teman kecil Chu Feng, silahkan, ucap Mater Villa. Saat Villa Master Immortal Armament Villa berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan pintu masuk ke Immortal Armament Armory dibuka. Chu Feng pun tidak ragu. Dia langsung melonjak ke langit, dan tiba di depan pintu masuk Immortal Armament Villa. Dan kemudian dia memasukinya. Pada saat itu, ekspresi kerumunan semua menjadi serius. Lautan orang yang luas itu menjadi sunyi senyap. Saking sunyinya, sehingga detak jantung dan nafas orang banyak bisa terdengar. Meskipun tidak pernah ada orang yang bisa berhasil menyebabkan senjata di persenjataan abadi Immortal beresonansi, meskipun orang telah menyimpulkan armamen Immortal Armory hanyalah penipuan. Setelah Chu Feng memasuki gudang senjata abadi, mereka masih tidak dapat menahan diri dari membiarkan tatapan antisipasi. Setelah semua, dibandingkan dengan orang-orang sebelumnya, Chu Feng jauh lebih berbakat. Dia adalah seorang jenius tingkat iblis. Dengan demikian, orang banyak menantikan Chu Feng. Mereka berharap bahwa Chu Feng akan dapat menyebabkan senjata yang ada bisa beresonansi. Akhirnya, Chu Feng memasuki tingkat pertama Armory Immortal Armament. Dia benar-benar memasuki Armory Immortal Armament. Bas-bas. Tepat setelah Chu Feng memasuki gudang senjata Immortal, suara bergetar mulai beresonansi dari gudang senjata Immortal. Selanjutnya, semakin jauh di Chu Feng berjalan, maka semakin kuat suara bergetar menjadi. Saat berikutnya, semua senjata di tingkat pertama armamen Immortal Armory mulai bergetar hebat. Getaran mereka ini terlalu kuat. Senjata-senjata itu mulai bertabrakan satu sama lain, dan mulai memancarkan suara yang menusuk telinga. Oh surga, apakah aku bermimpi? Seru kerumunan. Melihat pemandangan ini, banyak orang tidak berani mempercayai mata mereka. Di masa lalu, ketika orang-orang telah memasuki gudang senjata abadi, tidak hanya senjata tidak bergerak sedikit pun, tetapi sama sekali tidak ada suara dari mereka. Namun setelah Chu Feng memasuki armamen Immortal Armory, semua senjata-senjata itu mulai bergetar hebat. Ini hanya bisa berarti satu hal, dan mereka mulai beresonansi menanggapi kehadiran Chu Feng.
Selain itu, bukan hanya satu atau dua senjata yang beresonansi. Tapi sebaliknya, semua senjata di tingkat pertama mulai beresonansi. Seorang jenius tingkat iblis yang luar biasa, Chu Feng ini pasti jenius tingkat iblis yang luar biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa membuat semua senjata itu beresonansi dengannya? Teriakan waspada terdengar dari kerumunan. Segera, seluruh kerumunan orang meledak dalam keributan. Bahkan orang-orang dari Immortal Armament Villa bereaksi dengan takjub tanpa akhir. Tuan Villa Master, Chu Feng ini benar-benar luar biasa, kata pria tua berambut merah berapi itu kepada Villa Master Immortal Armament Villa, dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Anak itu memang luar biasa, balasnya. Pada saat itu, bahkan Villa Master Immortal Armament Villa tidak dapat menjaga dirinya dari memuji Chu Feng. Teman kecil Chu Feng benar-benar luar biasa. Karena semua persenjataan immortal tidak lengkap di gudang persenjataan immortal telah beresonansi denganmu, kamu sekarang dapat memilih salah satu senjata yang kamu sukai. Terlepas dari yang mana yang kamu pilih, selama kamu menyukai mereka, mereka akan menjadi milikmu, kata Villa Master The Immortal Armament Villa. Tuan Villa, bolehkah aku melanjutkan? Tanya Chu Feng samar-samar. Teman kecil Chu Feng, jadi kamu ingin melanjutkan ke tingkat kedua? Tanya Master Villa. Pada saat itu, bahkan Villa Master Immortal Armament Villa mengungkapkan ekspresi terkejut. Sejujurnya saja, junior ini tidak memiliki banyak minat pada persenjataan abadi yang tidak lengkap. Aku telah memilih untuk memasuki armamen Immortal Armory, itu tepat untuk melihat apakah aku dapat membuat armamen Immortal beresonansi denganku atau tidak, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, aku ingin kamu melepaskan pikiran itu. Setelah kamu memasuki level kedua, apa yang akan kamu tantang adalah persenjataan abadi. Meskipun kamu telah berhasil membuat semua persenjataan immortal tidak lengkap di tingkat pertama beresonansi denganmu, namun kamu akan melepaskannya begitu kamu memasuki level kedua. Dan kamu harus memulai dari awal. Dengan begitu, apakah kamu akan dapat memperoleh panen atau tidak, itu akan tergantung pada apakah persenjataan abadi pada tingkat kedua akan beresonansi denganmu atau tidak. Orang tua ini dapat memberitahumu dengan pasti, bahwa persenjataan immortal tidak semudah itu. Meskipun kamu telah berhasil menyebabkan semua persenjataan immortal tidak lengkap di lantai pertama beresonansi, tapi sangat mungkin bahwa tidak satu pun persenjataan abadi di lantai dua akan beresonansi terhadapmu. Tepat pada saat itu, pria tua berambut merah berapi-api mendesak Chu Feng. Mengapa kamu tidak menyebutkan aturan ini sebelumnya? Tanya Chu Feng. Pada saat itu, Villa Master Immortal Armament Villa mengatakan, itu adalah kelalaian orang tua ini. Aku tidak pernah berharap teman kecil Chu Feng menjadi begitu berani, sehingga benar-benar berencana untuk menantang persenjataan abadi. Namun, apa yang tetua Tuoba katakan adalah kebenaran. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang diketahui banyak orang juga. Villa persenjataan abadi kita pasti tidak akan menipu teman kecil Chu Feng, ucap Master Villa. Memang benar demikian. Pahlawan muda Chu Feng, Tuan Villa tidak membohongimu. Pada saat itu, banyak ahli yang agak terkenal dari generasi yang lebih tua mulai menjamin Villa Master Immortal Armament Villa. Banyak orang lain juga mulai menggemakan kata-kata mereka. Dari reaksi orang banyak, Chu Feng bisa mengatakan bahwa Villa Master Immortal Armament Villa tidak membohonginya. Aturan itu sepertinya benar-benar ada. Ratu, apa pendapatmu tentang ini? Apakah kamu pikir aku harus terus maju? Chu Feng tidak segera memutuskan apa yang harus dilakukan. Sebagai gantinya, dia meminta pendapat si ratu. Dari cara aku melihatnya, Villa Immortal Armament bersedia untuk memberikan salah satu persenjataan immortal tidak lengkap kepada kamu. Namun ketika datang ke persenjataan immortal yang sebenarnya, mereka tidak akan mau melepaskannya. Jika kamu bersikeras untuk naik, mereka pasti akan mencoba melakukan sesuatu. Karena bagaimanapun, ini hanyalah formasi spiritual, dan bukan armori Immortal Armament yang sebenarnya. Adapun formasi spiritual, mereka umumnya mampu dikontrol, kata si ratu. Apa yang kamu pikirkan persis sama dengan apa yang aku pikirkan. Jika aku bersikeras naik, sangat mungkin bahwa aku akan kembali dengan tangan kosong. Namun jika aku tidak naik, aku akan dapat memilih salah satu persenjataan abadi tidak lengkap, kata Chu Feng. Namun demikian, aliran perak naga Phoenix yang diambil Villa Master Immortal Armament sebelumnya, itu sudah merupakan kualitas tertinggi Immortal Armament yang tidak lengkap.
Sementara tidak ada kekurangan persenjataan immortal tidak lengkap berkualitas tinggi di tingkat pertama, paling-paling kamu hanya dapat memilih persenjataan immortal tidak lengkap setara dengan Dragon Silver Stream. Kamu pasti tidak akan dapat menemukan persenjataan abadi yang tidak lengkap dengan kualitas yang lebih tinggi daripada itu. Selain itu, penguasa darah naga ilahi saat ini juga tidak kalah kualitasnya dengan aliran perak naga Phoenix. Jadi meskipun ada risiko, ratu ini masih berpikir bahwa kamu harus mencobanya, kata si ratu. Sangat baik, aku akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh ratuku, kata Chu Feng dengan ekspresi serius. Cui, siapa ratumu? Ucap si ratu sambil memutar matanya. Mendengar itu, Chu Feng mengabaikan gulungan mata si ratu. Dia bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya sama sekali, dan tampak sangat puas diri. Dan seolah-olah juga dia benar-benar mengambil keuntungan murah dari si ratu. Aku bersedia untuk terus menantang istana ini, ucap Chu Feng. Pada saat itu, dengan senyum di wajahnya, Chu Feng berbicara kepada Villa Master Immortal Armament Villa. Sangat baik, teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar layak dipuji karena keberanianmu. Karena itu masalahnya, kami akan menunggu dan melihat apa yang dapat kamu capai. Aku berharap bahwa kamu dapat menyebabkan persenjataan immortal tingkat kedua, itu ada yang beresonansi denganmu juga, kata Villa Master The Immortal Armament Villa. Pada saat itu, Chu Feng berjalan ke tingkat kedua Immortal Armament Armory. Selain tangga, gerbang juga memisahkan tingkat pertama dan kedua. Ketika Chu Feng tiba di depan gerbang ke tingkat kedua, gerbang sederhana dan tanpa hiasan itu segera dibuka untuknya. Dengan begitu, Chu Feng langsung menginjakkan kaki ke tingkat kedua. Ketika Chu Feng memasuki tingkat kedua, dia merasakan sensasi yang tercerahkan. Meskipun dia jelas tahu bahwa senjata di sana palsu, tapi aura yang mereka pancarkan sangat nyata. Benar saja, persenjataan immortal bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan persenjataan immortal tidak lengkap. Ini seperti perbandingan antara naga sejati dan naga air. Persenjataan immortal semuanya aura dari penguasa. Pada saat itu hampir 1000 persenjataan abadi semuanya hadir di tempat yang sama. Sensasi yang menindas yang mereka pancarkan juga mencekik, bahkan untuk Chu Feng sendiri. Adapun itu juga secara tidak langsung mengungkapkan betapa tangguhnya persenjataan abadi. Sepertinya tidak bagus. Pada saat itu, si ratu juga sangat gugup. Dia tidak lagi duduk santai di ruang spiritual. Sebaliknya, dia langsung berdiri. Selain itu, matanya yang indah berkedip-kedip tanpa henti, dan ekspresi khawatir memenuhi matanya. Alasan untuk itu adalah, karena setelah Chu Feng memasuki tingkat kedua, selain tidak memiliki satupun persenjataan abadi dari tingkat kedua yang beresonansi dengannya, mereka bahkan tidak mengeluarkan sedikit pun suara. Seperti yang diharapkan dari persenjataan abadi. Bahkan jenius tingkat iblis seperti Chu Feng tidak akan bisa membuat mereka beresonansi. Tampaknya teman kecil Chu Feng akan kembali dengan tangan kosong. Terus, dia bisa menyebabkan semua persenjataan immortal tidak lengkap di tingkat pertama beresonansi dengannya. Itu sudah membuktikan betapa menakjubkannya teman kecil Chu Feng. Dengan betapa kuat dan gagalnya persenjataan immortal, bahkan jika mereka tidak beresonansi dengannya, maka itu juga tidak memalukan. Itu benar, teman kecil Chu Feng sudah membuktikan bakatnya, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Pada saat itu, orang banyak mulai bersemangat mendiskusikan situasi Chu Feng. Meskipun kerumunan semua sepakat bahwa Chu Feng adalah seorang jenius, tapi mereka semua merasa bahwa Chu Feng akhirnya akan kembali dengan tangan kosong. Bas-bas. Namun tepat pada saat itu, getaran terdengar dari tingkat kedua Immortal Armament Armory. Ternyata Chu Feng belum menyerah, dan dia telah berjalan ke ujung tingkat kedua. Getaran itu terdengar dari ujung. Ini, senjata ini, seru Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng sangat gembira. Berada di dalam lantai 2 Immortal Armament Armory, dia bisa dengan jelas mendengar dari mana datangnya getaran itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.